Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Nurul Afifah dengan NIM 711210002 dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Serang Raya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan analisis usaha terhadap warung makan Teh Ayu. Laporan ini saya ajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Ekonomi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Rina Oktavianti MPD. Ikuti terus videonya ya. Bagian pertama yaitu analisis situasi. Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian yang bertujuan untuk memutuskan apakah suatu ide bisnis layak untuk dilaksanakan atau tidak. Mengutip dari data Badan Pusat Statistik atau BPS yang dirilis pada Juni 2022, terdapat sebanyak 11.223 usaha kuliner yang tersebar di seluruh Indonesia pada tahun 2020. Sebanyak 8.042 usaha, diantaranya berupa restoran atau rumah makan. 269 usaha berupa catering, dan sisanya 2.912 usaha masuk dalam kategori lainnya. Warung makan Teh Ai merupakan salah satu tempat yang bisa didatangi oleh siapa saja yang ingin menikmati makanan rumahan. Warung makan Teh Ai merupakan salah satu usaha pribadi dari Ibu Siti Aisyah di daerah Sepang yang menjual berbagai makanan rumahan. Usaha ini mulai beroperasi sejak tahun 2009. Nama warung makanannya biasa dikenal dengan Warung Makan Teh Ai. Nah, nama ini terinspirasi dari nama panggilannya sendiri di daerah tersebut. Selain untuk meraih keuntungan dalam ekonomi, usaha ini juga mempunyai tujuan utama, yaitu agar mempermudah masyarakat sekitar untuk menikmati makanan siap saji. Selanjutnya, yaitu profil usaha. Yang pertama, nama usahanya yaitu Warung Makan Teh Ai. Nama pemiliknya yaitu Ibu Siti Aisyah. Jenis usahanya yaitu di bidang kuliner. Alamat usaha Jalan Raya Sepang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten dengan kode pos 42162. Tahun beroperasi mulai sejak 2009. Selanjutnya terdapat tujuan khusus dan juga target. Tujuan khususnya adalah untuk mencari keuntungan, mempermudah konsumen yang ingin menikmati masakan rumahan atau siap saji, dan memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, target dari usaha warung makan Teh Ai sendiri adalah orang-orang di semua kalangan usia yang berada di sekitar warung makan Teh Ai ataupun di luar dari daerah tersebut. Nah, dengan produk makanan yang berkualitas dan harga terjangkau yang akan menarik para konsumen. Selanjutnya, pada bagian analisis usaha, terdapat peluang pasar. Peluang pasar adalah suatu keadaan permintaan terhadap output dari proses produksi baik berupa barang atau jasa dan dapat dijual kepada pembeli dengan harga minimal sama dengan harga pasar dalam rentang waktu yang relatif pendek atau sesuai peluang. Nah, hal ini biasanya dinyatakan dalam bentuk tingkatan, yakni berpeluang atau tidak berpeluang. Nah, selanjutnya di sini terdapat grafik pendapatan daripada warung makan Teh Ai selama 1 tahun dengan membandingkan pengeluaran, pendapatan, dan keuntungan pada tahun 2022. Nah, dari grafik tersebut dapat kita simpulkan bahwa total pendapatan dari warung makan Teh Ai pada tahun 2022 yang pertama yaitu pemasukan senilai Rp480.500.000. Selanjutnya pengeluaran senilai Rp395.800.000 dan keuntungannya yaitu Rp84.700.000.
Selanjutnya, ada kelayakan usaha. Yang dimaksud dari kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Selanjutnya, terdapat analisis Break-Even Point atau BEP. Menurut Harahap pada bukunya Analisis atas Laporan Keuangan tahun 2004, menjelaskan bahwa BEP merupakan kondisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Itu artinya semua biaya yang dikeluarkan untuk operasi yang digunakan bisa ditutupi oleh pendapatan dari total harga jual. Nah, selanjutnya pada BEP dari usaha warung makan Teh Ai dapat kita simpulkan bahwa biaya tetapnya senilai 11 juta rupiah, variabel per unitnya sebesar 1.800.000 rupiah, dan harga jual per unitnya sama dengan 50.000 rupiah. Kemudian dari biaya-biaya yang sudah diketahui, kita masukkan ke dalam rumus BEP unit, yaitu biaya tetap dibagi dengan variabel per unit dikurangi harga jual per unit. Sehingga 11 juta rupiah dibagi dengan 1.800.000 dikurangi 50.000 menghasilkan nilai BEP sebesar 487 unit. Nah, selanjutnya terdapat analisis kelayakan usaha. Analisis kelayakan usaha adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Hasil analisis ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha. Nah, dari data yang ada, data analisis BEP bahwa usaha ini menghasilkan untung cukup besar. Salah. Nah, dari data yang ada tadi pada usaha warung makan Teh Ai, data analisis BEP bahwa usaha ini menghasilkan untung cukup yang besar dengan biaya paling tinggi dikeluarkan dari gaji, tenaga kerja, dan juga bahan baku harian. Tetapi dengan pemilihan bahan makanan yang berkualitas dan juga higienis akan menarik minat banyak konsumen sekitar yang akan membeli di warung makan Teh Ai. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai SWOT pada usaha warung makan Teh Ai. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Poin pertama yaitu harga yang bersaing tidak mahal. Yang kedua, servis yang juga ramah. Yang ketiga, makanan yang higienis, makanan yang lezat, dan juga tempat yang nyaman dan bersih. Selain itu, ada weaknesses atau kelemahan. Nah, kelemahannya sendiri yaitu banyaknya pesaing karena bisnis ini cukup mudah untuk dijalankan. Yang kedua, makanan yang kurang bisa tahan lama. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama yaitu karena tempatnya yang strategis, dekat dengan perumahan-perumahan dan juga pabrik. Yang kedua, keuntungan bisa diambil dari proses pendirian usaha yang cukup mudah. Nah, dan yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Yang pertama, naiknya biaya tetap sewaktu-waktu. Yang kedua, karena usaha ini mudah didirikan, maka jumlah pesaing juga cukup ketat. Dan yang ketiga, konsep yang kita ciptakan itu mudah sekali untuk ditiru. Nah, mungkin sekian dari SWOT kali ini. Dapat kita simpulkan bahwa warung makan Teh Ai merupakan salah satu rumah makan di daerah Sepang Ciracas yang sudah berjalan lebih dari 14 tahun. Meskipun warung makan ini masih merupakan golongan usaha kecil karena hanya memperkerjakan pegawai tidak lebih dari 5 orang, namun
Usaha rumah makan ini memiliki banyak pelanggan setia, sehingga stabilitas usaha ini tetap terjaga. Begitu juga dengan hasil perolehan BEP yang cukup baik. Mungkin itu saja video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.